boleh diceritakan keterlibatannya untuk mendatangkan Steve Vai ke Indonesia, ke Jakarta? Iya, saya kali ini bantuin promotornya aja, ya jadi co-promotor lah ceritanya. Karena atau lebih tepatnya lagi saya cuma ngomporin ada Steve Vai nih di Asia, jangan sampai nggak mampir Indonesia gitu. Jadi saya nyariin temen yang mau, kebetulan Lemon mau, saya sering kerja sama dengan Lemon, ya akhirnya jadi. Dan kebetulan lagi juga Steve-nya ya sering kontak gitu secara pribadi. Sebelum ke Lemon berarti nawarin ke promotor-promotor lain juga, Mas? Atau seperti apa? Dari agensinya itu nawarin ke saya pertama, terus saya langsung nanya ke Lemon, ya, dan Lemonnya bilang udah ambil aja gitu. Saya pertama khawatir, maksudnya gimana ngejalaninya ini gitu. Ternyata di luar dugaan pihak Lemon udah bergerak dan bikin panitia sendiri, terus saya diundang di dalam grup, jadi cepet banget. Tapi Mas Butch sendiri setelah mempunyai ide untuk ngomporin itu kontak sama Steve Vai-nya untuk ngajakin Indonesia secara langsung? Saya justru kontak Steve Vai itu waktu sebelum nawarin, karena saya belum ada yang dari agensi, belum pernah ada yang kontak. Kan biasanya mereka nggak ada antar artis nawarin diri, nggak pernah, pasti agensinya mereka, dia punya Asia agensi, manajemennya Vai ke agensi di Asia, baru nyari yang ke Indonesia gitu. Antar agensi, terus baru nanya ke saya. Nah pas nawarin itu saya bilang, wah kamu tur Asia ya, tapi Indonesia nggak ada nih gitu, saya bilang ya. Terus dia cuma jawab, ya mudah-mudahan kita bisa ketemu di negara yang paling deket gitu, karena biasanya dia selalu ngundang gitu. Tapi terus saya jawab lagi, kayaknya saya mau bantuin cariin promotor nih gitu. Udah nggak ada kabar habis itu, karena saya nunggu sampai benar-benar fix dulu. Tetapnya pas sudah selesai, memang udah kontrak, udah tanda tangan, ya kan itu antara agensi IO sini dengan agensi Asianya. Ya Steve sih nggak tahu apa-apa, dia cuma promo aja kan, berangkat gitu. Terus akhirnya saya bilang, di Indonesia jadi nih gini. Jadi bilang sampai ketemu di Jakarta gitu aja. Berarti bakal ada rencana untuk berkunjung ke backstage atau bertemu di hotel? Ya harusnya saya pasti ketemu sama Steve. Karena waktu Generation X aja main, saya justru diundang sama dia, diundang, dan kan sangat terbatas orang yang boleh ke backstage waktu itu ya. Jadi ya saya sendirian yang boleh masuk waktu itu ya. Ya kalau yang meet and greet kan mungkin yang memang lihat alat ini, waktu itu saya di backstage. Mas Bud, maksudnya nggak ada keinginan juga buat kolaborasi di konser? Ini kan panggungnya, ya, saya juga harus ngerti ini panggungnya Steve. Ya dia yang punya kuasanya ya. Semuanya. Sama aja kalau saya manggung, ya udah kuasa kita juga. Udah sih harusnya udah, karena saya lihat konsepnya In Violet ini kan ya selalu dia tampil dengan konsep di albumnya. Paling dia bawain lagu lamanya beberapa, nggak ada kolaborasi juga. Ya itu kalau saya bilang Steve Vai itu paket lengkap ya, paket lengkap dalam arti teknik nggak usah dibahas, teknik pemain gitar banyak yang tekniknya hebat, tapi komposisinya itu komposisinya Steve udah. Dia membuat warna baru dalam dunia instrumental dan memberi setiap album ada inovasi baru ya, kayak sekarang ada gitar baru, terus tampilan di panggung dia pikirin, sampai kostum itu dipikirin, jadi tampil lengkap. Beda kan kalau kayak kita dengerin orang nyanyi kan ya, dengerin hitsnya, ini instrumental, satu pertunjukan 2 jam itu buat orang bisa dapet gitu kan susah. Dari tahun 90-an sampai sekarang ini ada kemajuan teknis nggak kalau ya pastilah kalau itu. Ya itu inovasinya selalu ada tiap tahun saya bilang. Ya seperti sekarang pakai gitar berapa neck ini dijadiin dalam satu karya, dalam mungkin beberapa karya, tapi saya tahu baru tahunya satu karya.
katanya ada bocoran mau datengin Fitri juga. Oh itu project selanjutnya mungkin. Kalau ya ini dulu kita lihat lancar semuanya, penontonnya oke dan penontonnya suka dengan yang Lemon jalanin sekarang ya mungkin selanjutnya Fitri mungkin. Mas Debut, artinya seberapa besar sih pengaruh Stify untuk musikalitas Mas Dewa Bujana sendiri? Kalau soal musik saya justru nggak terlalu terpengaruh. Menurut saya ya, karena saya nggak terlalu banyak dengar musiknya. Saya tahu punya albumnya Stify, tapi saya lebih sering dengerin musik jazz kan biasanya gitu. Itu pun juga mendengar lalu ya gitu. Tapi kalau dibilang seberapa banyak dengerin soundnya mungkin terpengaruh ya, cara dia mengambil efek-efek ini mungkin ya, cara dia membuat sistem itu saya selalu melihat gitu. Kalau cara main saya rasa ya kita musisi di sini juga udah profesional musician gitu, udah nggak mungkin saling mempengaruhi. Maksudnya saling mempengaruhi pasti ada, tapi artinya gini, kepengin belajar gaya dia nggak mungkin juga saya gitu, karena tekniknya juga udah beda.